pertumbuhan UMKM sekarang ya, pertama Pak, atau kemudian bagaimana skema sinergi dalam konteks UMKM dan apakah punya data? Jadi gini Pak, kalau dalam konteks pertumbuhan ekonomi UMKM itu memang dalam konteks COVID Pak ya, memang paling terdampak. Beda dengan dulu krisis yang 1998 Pak ya, itu kan lebih ke sektor keuangan. Ya kan dulu ada George Soros gitu ya. Jadi yang dihantam sektor keuangan dulu, responnya cepat waktu itu BI. Nah sekarang karena ini penyakit pandemi dan semua orang juga terkena di seluruh dunia terkena, ketika dapat Indonesia itu maka sektor bisnis yang paling kena hantaman itu adalah UMKM memang. Itu ada 70% apa ya itu UMKM yang kalau dari survei BI itu terkena dampak COVID ya, terutama penurunan volume penjualan. Loh kenapa? Oh ya jelas ya kan, karena memang di dalam pandemi itu terjadi penurunan mobilitas people, sehingga mau berjualan juga, transportasi juga dibatasi. Bahkan UMKM Pak yang biasa nitip barang di mana beberapa outlet, itu outletnya kan tutup. Jadi produksi kemana? Dari survei BI yang juga bekerja sama, dulu saya di UMKM Jakarta bekerja sama dengan tempatnya Pak Teten, itu ada call centernya juga. Respondennya sekitar 70-75%, saya anggap 70 aja ya. Itu yang terkena cash flow failure, jadi terganggu cash flow-nya ya. So, karena itu tadi distribusinya nggak terkena PSBB, tempat penitipan barangnya ini dan masih terganggu. Nah, tapi UMKM itu kalau terganggu di penjualan, ini sebenarnya masih bisa bertahan. Terbukti, jadi tidak dinamakan UMKM kalau tidak dia tahan banting Pak. Jadi UMKM itu memang harus tahan banting. Nah, rupanya UMKM itu punya kemampuan mendiversifikasi Pak. Jadi dia malah jualan masker, jualan minuman yang sehat ya, jahe gitu ya, rempah-rempah, terus banyak itu kalau dari survei kami, sehingga dia cukup survive. Nah, tapi kan ini belum sentuhan ini Pak, ini masih yang penting tidak terjebak gitu ya Pak. Nah, alhamdulillah muncul programnya pemerintah namanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Di situ ada alokasi untuk UMKM sekitar 123 triliun, saya nggak hafal angkanya, dan 2020 itu bisa terserap lumayan Pak. Nah, itu yang lewat bank untuk, nah, apa itu programnya? Itu UMKM-nya di restrukturisasi kreditnya, di pause berhenti sementara untuk tidak bayar iurannya sampai 6 bulan gitu kan. Terus juga yang KUR Pak, kredit usaha rakyat itu di bunganya dinolkan, dan sudah tidak macam-macam itu programnya, yang subsidinya itu melalui PEN sekitar 120%, angkanya nggak tahu 123 triliun something Pak.